Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat semua ya. Oh iya, masih ingat kan dengan materi yang kemarin? Nanti kita akan membahas lebih dekat dengan ulama dinasti Abbasiyah. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa saja ulama pada dinasti Abbasiyah? Nah, kita nanti akan membahas tentang beberapa ulama yang menyusun kutubus sittah. Yang pertama yaitu ada Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi bin Bardizah al-Bukhari. Lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, dan sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Ia pergi ke Al-Kufah, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci, Mekah, dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia juga sudah hafal karya Mubarokah dan Waqih bin Jarrah bin Malik bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitab menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagian di antara karya-karyanya adalah Sahih Bukhari, Al-Adab, Al-Mufrad, Ad-Dufa, As-Sahih, At-Tariq, As-Saghir, At-Tariq, dan sebagainya. Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Kartan, sebuah desa di Samarkand. Yang selanjutnya yaitu ada Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Khawsyah al-Khusyairi an-Nasyaiburi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai sebutan Mawara'a an-Nahr. Daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan atau di Asia Tengah. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil pada usia 10 tahun. Sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhil, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya kepada ilmu hadis menjadikannya membara ke berbagai tempat untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadis. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab al-hadis. Di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami' al-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Asmah wal Kun, Al-A'la, Al-Haran, Sulaid Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Selain itu, yang paling masyhur adalah As-Sahih, yang judul lengkapnya adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtashar min As-Sunan bin Nahal, berisi 3033 hadis. Beliau wafat pada hari Ahad sore, dimakamkan di Nashr Abad.
salah satu daerah di luar Nisapur pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah atau 5 Mei 875 Masehi dalam usia 55 tahun. Yang selanjutnya yaitu ada Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya yaitu Sulaiman bin Al-Ashad bin Ishaq bin Bashir bin Shidad Al-Asjid As-Sijistani dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil, Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Baghdad, Khurasan, dan negeri-negeri lainnya untuk belajar hadis dari para ulama. Hadis-hadis yang diperolehnya disaring dan menghasilkan penyaringannya itu dibukukan dalam satu kitab, yaitu As-Sunan. Abu Dawud mengunjungi Baghdad berkali-kali untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk dengan menggunakan kitab Sunan sebagai pegangannya. Kitab Sunan, karya-karyanya itu dipuji oleh Ahmad bin Hanbal, ulama fikih termasyhur dalam 4 imam mazhab. Abu Dawud adalah salah satu ulama besar yang perilakunya warok atau sholat di masjid tanah. Imam Abu Dawud menulis banyak kitab, yang antara lain yaitu kitab As-Sunan atau Sunan Abu Dawud, kitab Al-Marasil, kitab Al-Huda, dan lain sebagainya. Kitab yang banyak dikenal di kalangan umat Muslim Indonesia adalah kitab As-Sunan Abu Dawud. Abu Dawud meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi banyak mengarang kitab, di antaranya kitab Al-Iqla, kitab Asma Asy-Syahadah, kitab Al-Asma Al-Kuna, dan yang terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam bab hadis, Hasan disebut bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis Hasan. Dalam kitab tersebut ada 4 bagian. Yang pertama, yaitu dipastikan kesohihannya. Kedua bagiannya mencapai syarat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ketiga bagian yang jelas syaratnya. Yang keempat, dalam hal yang diterangkan dalam katanya sendiri. Yang kutakhirkan dalam kitabku ini adalah hadis yang telah diamalkan oleh sebagian ulama. Di antara keistimewaan kitab As-Sunan adalah orang yang diisyaratkan oleh Abdul bin Muhammad Al-Ansyari dengan ucapan beliau, kitab At-Tirmizi bagiku lebih terang daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kitab At-Tirmizi menurutnya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang pada akhir hidupnya, dia menderita penyakit buta beberapa tahun lamanya. Dalam keadaan seperti inilah, Imam At-Tirmizi kemudian meninggal. Ia wafat di Tirmizi dalam malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun. Yang selanjutnya yaitu ada Imam An-Nasa'i. Nama lengkap Abu Abdurrahman bin Asy'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasa'i. Dia lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasa'i, dinisbatkan dengan kota Nasa'i dalam salah satu kota di Khurasan. Imam Nasa'i menerima hadis dari Sa'id
Ishaq bin Rahawayh, dan ulama-ulama lain. Dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam An-Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya setelah hadis Sahih Bukhari, Sahih, dan Sahih Muslim. Kitab-kitab hadis karya Imam An-Nasai diantaranya adalah As-Sunan Al-Kubra yang terkenal sebagai dengan Sunan An-Nasai, As-Sunan Al-Mujtaba, Kitab At-Timyiz, Kitab Ad-Du'afa, dan lain sebagainya. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis, Palestina. Yang selanjutnya yaitu ada Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rubai Al-Hazwini. Lebih akrab dipanggil dengan sebutan nama Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sebutan Majah dinisbatkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga terkenal dengan nama Majah Maula Roba'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Ia menekuni bidang ilmu hadis. Pada usia 15 tahun, dia belajar dengan guru bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain Rai, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan Hijaz. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di dalam tafsir, antara lain menulis tafsir Al-Qur'anul Karim. Di dalam sejarah At-Tarikh, dia yang membuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga kemasannya. Adapun karyanya yang paling monumental dan populer di kalangan Muslim dan literatur klasik adalah kitab di bidang hadis yang berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Menurut Muhammad Fuad Abdul-Baqi, penulis buku Jam' al-Mufarrah li Alfaz Al-Quran atau Indeks Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 buah hadis. Ibnu Majah meninggal pada tanggal 22 Ramadan atau 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya, Tasrik, Irak. Terima kasih. Sekian dari presentasi kakak. Nanti jika ada yang kurang paham bisa menghubungi kakak ya. Selamat mengerjakan dalam materi yang kakak nanti sampaikan ya.